Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Ayat tadi menjelaskan kepada kita betapa pentingnya berzikir. Maka ada momen bagi sebagian orang apabila setiap harinya tidak memiliki wirid khusus, tidak memiliki rutinan khusus setiap hari, namun bagi sebagian orang hanya memiliki kesempatan dalam beberapa hari tertentu setiap bulannya atau selama sepanjang tahun dia memiliki kesibukan. Namun hadirlah Ramadan, maka dia akan menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk bersunyi diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Itulah yang disebut dengan i'tikaf. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apa sih i'tikaf itu? I'tikaf itu ketika seseorang berdiam diri di suatu tempat untuk merenungi dirinya, untuk berzikir, untuk bertadabbur. Maka seseorang seperti itu dikatakan sebagai orang yang beriktikaf. Dalam konteks syariah, dalam konteks fikih, yang disebut dengan iktikaf itu adalah al-iqamatu fil masjid bi niyyati taqarrub ila Allah azza wa jalla lailan kana aw naharan. Iktikaf itu adalah menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dilakukan siang maupun malam. Apa tujuannya i'tikaf? Pada momen Ramadan ini adalah momen di mana i'tikaf itu merupakan ibadah yang sangat semarak dilakukan oleh kaum muslimin. Meskipun sejatinya i'tikaf itu bisa dilakukan kapan saja, seperti yang dilakukan oleh para ahlu suffah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah dan para sahabat-sahabat lain yang selalu i'tikaf di Masjid Nabi pada saat itu. Maka kita pahami apabila nanti masuk 10 hari terakhir, biasanya 10 hari terakhir itulah momen-momen seseorang memilih untuk i'tikaf di suatu masjid. Maka harus memahami yang pertama, tujuan dari i'tikaf itu yang pertama adalah uquful qalbi ala ta'atillah ta'ala. I'tikafnya qalbu untuk taat kepada Allah. Fokusnya qalbu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seseorang itu sangat sibuk dengan kesibukan sehari-harinya, sangat sibuk bekerja, dia menyisakan waktu untuk bersama Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka i'tikaf adalah momen terbaik bagi dia untuk merefresh rohaninya, untuk menyegarkan kembali rohaninya yang selama ini banyak dengan kotoran-kotoran dunia yang dipenuhi oleh noda-noda dunia. Maka dia servis pada saat i'tikaf tersebut. Dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa fungsi i'tikaf? Jam'ul qalbi alaihi wa waqfun nafsi lahu. Memfokuskan, menggerakkan atau mengerahkan semua kalbu kita, mengerahkan semua tentara-tentara kalbu kita untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa waqfun nafsi lahu, dan menahan nafsu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bayangkan, bagi siapa yang pernah beriktikaf, dirasakan betapa syahdunya kondisi seseorang beriktikaf di masjid manapun dia lakukan. Sehingga menginap, membawa peralatannya, membawa pakaiannya, menginap selama 10 hari tak pernah pulang. Betapa syahdunya kondisi seperti itu. Sholat jamaahnya terjaga, kata-katanya terjaga, bahkan suasana lingkungan masjid membuat dia sungkan untuk berbicara yang tidak baik. Suasana lingkungan masjid membuat dia terkontrol untuk mengucapkan kata-kata yang baik saja. Nah, itulah fungsinya i'tikaf. Membuat seseorang terjaga kata-katanya, termotivasi untuk mengerahkan kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala, terjaga nafsunya. Apa fungsi i'tikaf yang kedua? Yang ketiga, al-khalwatu bihi Subhanahu wa taala. Khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita mengaitkan dengan kondisi saat sekarang ini yang dimana di tangan kita ada media sosial, meskipun kita dalam kesendirian di kamar, ternyata kita ramai. Ternyata kita ramai. Ramai di mana? Ramai di media sosial. Ternyata kita sibuk berbalas komentar, membuat status, membantah, menyangga, ya. Lalu di situ muncul rasa sedih, muncul rasa marah, muncul rasa gelisah, muncul benci di situ. Cobalah di momen Ramadan ini kita istirahatkan media sosial kita. Kita istirahatkan diri kita untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat menggugurkan ibadah kita, yang dapat menggugurkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan sejenak bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-khalwatu bihi Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah, dan ini yang terakhir, al-inqita' 'anil ishtighal bil khalqi. Al-inqita' 'anil ishtighal bil khalqi. Sejenak kita putuskan. Sejenak kita putuskan bersibuk diri bersama makhluk. Bukan memutuskan silaturahim, tapi memutuskan untuk bersibuk diri. Memutuskan kesibukan diri daripada makhluk. Itulah. Supaya kita bisa fokus kepada Allah, supaya kita bisa masyghul bil khaliq, maka kita harus putus dengan makhluk. Supaya kita bisa sibuk dengan Allah, maka sejenak kita istirahat daripada makhluk. Ini bukanlah mengatakan, mengajarkan supaya kita putus silaturahim, tidak. Yang kita putuskan adalah sejenak untuk tidak bersibuk satu sama lain dengan makhluk. Saat itulah seseorang akan merasakan kenikmatannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, zikirnya jadi terpantau, bacaan Qur'annya yang tidak biasa dia khatamkan, bahkan setelah berbulan-bulan tak pernah khatam, tapi dalam kondisi i'tikaf cuma 10 hari seseorang bisa khatam. Dalam 1 hari 3 juz, maka dalam 10 hari selesai 30 juz. Maka sering dialami oleh banyak orang yang i'tikaf, keajaiban-keajaiban pada dirinya. Yang biasanya tidak pernah khatam Quran menjadi khatam Quran, yang biasanya tidak pernah berzikir menjadi orang yang berzikir. Apalagi apabila suatu masjid tempat dia i'tikaf ada kajian-kajian tentang kerohanian, membuat kajian-kajian gratis yang dia terima keilmuan secara gratis dari orang-orang yang mumpuni di tempat itu. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita istirahatkanlah diri kita dari kesibukan dunia. Karena dunia inilah tempat fitnah. Apalagi zaman media sosial ini, media sosial tempatnya fitnah. Kita selamatkan diri kita, kita selamatkan kolbu kita dari ketergangguan, dari hal-hal yang dapat merusak ibadah kita, hal-hal yang dapat merusak kolbu kita. Semua kita dalam proses belajar menata kolbu. Bagaimana seandainya kita sedang belajar, namun kita masuk lagi ke kancah kotoran-kotoran dapat merusak kolbu, maka akan disayangkan betapa sia-sianya waktu kita. Maka sisakanlah waktu kita bersama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah merawat kalbu kita. Allah yang membersihkan kalbu kita ketika kita sudi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang disebut dengan i'tikaf. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.